PDI Perjuangan telah memberi sinyal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Bila keputusan Rakernas konsisten dengan sinyalnya, partai berlogo banteng ini bakal jadi oposisi seperti masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Tanggapannya seperti apa? Benar nggak, Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Sampaikan nggak, Pak? Kasih, Pak. Respon Presiden Joko Widodo cukup memberi sinyal bahwa penegasan PDI Perjuangan memutus rantai hubungan diterima Jokowi. Penegasan bahwa Jokowi dan putranya yang menjadi wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDIP, disampaikan Ketua Bidang Kehormatan Partai. Statusnya sebagai kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja ditampet-tampet. Hubungan Gibran dengan PDIP mulai tak harmonis sejak menjamu Prabowo di Solo. Gibran yang wali kota Solo juga mengantar Prabowo menemui relawan yang mengantarnya menjadi wali kota sebagai kekuatan politik Prabowo di Pilpres 2024. Gibran dipanggil ke DPP PDIP dan mendapat peringatan dari partai. Sementara hubungan dengan Jokowi retak setelah Jokowi mengizinkan Gibran maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. Peristiwa ini melatari sikap PDIP yang memberi sinyal menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Ada tawaran menteri? Wah, itu sudah saja berkali-kali. Biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti itu, oposisi bukan? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi. Sikap PDIP ini diperkuat dengan sinyal Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang sebelumnya dikatakan bakal bertemu Prabowo pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil Pilpres 2024. Apalagi PDIP tak mengincar satupun kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Politik ini hal yang biasa sekali gitu. Kita juga tidak harus istilahnya sangat ngoyo-ngoyo dengan jabatan menteri di kabinet itu sebagai target utama gitu ya, target utama berpolitik itu kan. Saya kira target utama berpolitik itu adalah menyampaikan, mengaspirasikan suara rakyat yang sudah dititipkan pada kita gitu. Ya di dalam Pilpres ya ketika kita mendukung calon presiden itu dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan dan ya ketika di dalam proses pemerintahan itu yang harus kita lakukan gitu. Posisi PDIP yang memberi sinyal beroposisi diapresiasi Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan 12. Oposisi bagus sebagai posisi pengkritik dan pengoreksi kebijakan pemerintah yang tak tepat. Ini karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri dan tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang semua masalah. Tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. PDIP bukan tak punya pengalaman sebagai oposisi. Saat masih menjadi PDI, di masa Orde Baru, partai pimpinan Megawati menjadi pengkritik pemerintah. Di masa Orde Reformasi, PDIP selama 10 tahun menjadi oposan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan, Kompas TV.